nih Kak? Pastinya luar biasa kan ya. Karena hari ini kita bakal Ibadah online sekolah minggu. iya. Nah, untuk adik-adiknya yang ada di rumah, untuk sebelum mulai ibadah ini bisa mempersiapkan yang dipersiapkan tuh ada buku, Pena, Alkitab jangan lupa. satu lagi Terus siapin hatinya. hatinya dong, supaya ibadah minggu ini bisa jadi ibadah yang berkenan untuk Tuhan yang dilakukan oleh adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk ajak adik kakaknya, terus juga ajak mama papanya yang ada di rumah ataupun siapapun yang ada di rumah tuh boleh bareng-bareng ibadah minggu hari ini. Nah, untuk kita sampai semangat, kita bakal ngangkat satu lagu pujian nih Kak. Kita bakal nyanyiin lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyiin lagu yang menggerakkan seluruh badan kita. Kita mau nyanyiin lagu yang judulnya Ini Kepala. Ayo Bang, kita mulai. Adik-adik yang ada di rumah Kayaknya belum semangat. kayaknya Kak. belum. Makanya kita kayaknya biar semangat kita harus tepuk semangat dulu nih kan Kak, supaya adik-adiknya nih bisa lebih semangat lagi buat ibadah hari ini. Ayo kita mulai ya Kak. Kakak-kakak yang abang-abang di sini bisa bantu adik-adiknya yang di rumah ya. Jadi kalau misalnya yang di sini semangat, yang di rumah juga harus semangat, oke? Siap, Oke, Pak. Kak. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, yang lebih keras ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Udah semangat nih pastinya kan. Udah teriak-teriak kan sampai di rumah sampai berisik gitu kan. Nah, sekarang kita bakal ngapain lagi nih, Kak? Kita mau nyanyi lagi dong yang pastinya. Kita bakal nyanyi lagu cuit 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 pam pam pam. Oke, bisa dimulai Bang. Yang di rumah bisa ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya.
berlaga nih pasti. Tapi tenang, nanti kita bakal nyanyi beberapa album lagi nih, masih banyak. Tapi sebelumnya kita bakal buka ibadah kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Abang Jeffrey. Abang Jeffrey dipersilakan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, Kau sudah memberikan perkara ini, ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan dibawa Bapa dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang kiranya beri menjadi ladang di hidup kami Tuhan dan kasih jalan yang terbaik Tuhan. Dan dalam doa kami aleluya, amin. Nah, kita udah berdoa kan ya. Boleh dong adik-adiknya Bangkit berdiri. Kita bakal nyanyi lagu 4 pujian sekaligus. Tidak ada jeda. Harus semangat ya. Iya dong, harus semangat. Oke, kita bisa mulai ya Bang lagunya. Kita bakal nyanyi yang pertama adalah dong dong dong. Jadi karena masih belum capek, kita mau Tapi ini dulu dong, tarik napasnya dulu. Terus dibuang supaya kita ada energi lagi. Boleh minum dulu sebentar, bisa duduk dulu sebentar. Udah tenang? Kalau udah tenang, boleh berdiri lagi dong supaya kita nyanyi bareng-bareng nih kan sama kakak-kakaknya yang ada di sini. Kita bakal ngangkat 4 pujian lagi, tenang-tenang. Kita harus semangat kan, nggak boleh capek untuk Tuhan. Yuk Bang, kita mulai.
tapi gak apa-apa. Buat Tuhan gak ada yang capek kan. Nah, jadi kita bakal dengar firman Tuhan sebelumnya. Jadi disiapkan Alkitab yang tadi di awal yang mungkin disingkirin kan tadi nyanyi, ditaruh di atasnya, di depannya ya, sama bukunya, sama apa lagi kak? Penanya. Supaya nanti kalau dengar firmannya bisa dicatat apa-apa yang penting. Nah, sebelum dengar firman Tuhan kita bakal apa kak? Kita mau angkat lagu pujian. Kita bakal angkat lagu pujian yang berjudul Aku Ingin Dengar Cerita. Yuk bisa sambil duduk dengan tenang bersama adik kakaknya dan juga bapak. Sharing dari Kakak Dela, hanya sharing tentang kejujuran, di mana adik-adik harus berkata baik dan jujur, baik dan benar dan jujur. Oke? Sebelum kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah harus bersikap yang baik dan benar karena kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi Tuhan, kami dengan hati yang senang, hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Berkati Tuhan, kakak, abang pendeta yang akan memberikan sedikit firman dari Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka dapat menerimanya dengan baik dan benar Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, untuk sharing kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Dibuka Alkitabnya. Cuma satu ayat, jadi kita bacanya bareng-bareng ya, oke? Matius 5 ayat 37 di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yang lain daripada itu berasal dari si jahat. Oke adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita temanya adalah kejujuran. Kalau jujur itu kakak abang-abang katanya adalah saat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi sesuai dengan perkataan kita. Misalkan kita lagi sakit, ditanya mamanya lagi, kenapa kok mukanya merengut? Kalau orang jujur selalu bilang, aku sakit. Kalau bohong bilangnya nggak apa-apa mama, cuman lagi pengen tiduran. Padahal sebenarnya sakit. Nah adik-adik, jadi kalau anak Tuhan Yesus itu diwajibkan, tidak ada toleransi, tidak ada kayak kelonggarannya untuk berbohong, harus jujur. Kalian tahu gak sih itu kalau ada istilah itu ya abang kakak, namanya kebohongan putih, tahu nggak? Dia katanya bohong demi kebaikan. Iya. Siapa yang di sini pernah bicara tentang kebohongan putih atau kebohongan demi kebaikan? Ya ampun. Kalau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus nggak ada kebohongan demi kebaikan, ya kan abang kakak? Contohnya bohong demi kebaikan ya, yang sering kita lakuin. Kalau kakak Dela pernah kayak gini, bohong demi kebaikan. Kakak Dela belajar waktu itu ya, terus kakak Dela ujian. Nah teman kakak Dela ini minta, kan kasihan kan ngeliatnya ya. Minta apa kak? Minta itu kunci jawaban pak. Nah kakak kasih. Itu memang baik tapi tidak benar. Berarti kita mengerjakannya itu membohongi guru kita. Karena kita biasanya kan kalau ujian tuh di atasnya kerjakan sendiri, dilarang menyontek atau menanya kepada teman. Ya sedangkan kakak Dela udah berbuat bohong. Padahal pikiran kakak Dela itu nggak apa-apa bohong, yang penting demi kebaikan. Ternyata dulu kakak Dela salah, tapi sekarang kakak Dela udah ngerti. Jadi anak-anak sekolah minggu sekarang juga harus jujur, nggak ada bohong demi kebaikan. Kalau abang kakak ada nggak sih cerita masa lalunya tentang bohong demi kebaikan? Ada sih tapi lupa kak. Oh ada tapi lupa. Nggak ada ya? Ini nih kak, Apa? pas ujian ditanya udah belajar belum, jawabnya belum. Waduh, biar biar nggak uji. mereka nggak merasa kalau kita bakal dapet nilainya bagus gitu. Oh gitu ya kayaknya. Oh jadi dia berbohong karena takut ada akibatnya ya kak. Iya. Nah jadi adik-adik sekolah minggu, kalau bohong demi kebaikan yang katanya kebohongan putih tuh biasanya gara-gara dia mau menghindari resiko atau takut dimarahin. Kalau kakak Dela tadi takut nggak ditemenin gara-gara ngasih contekan. Abang pernah kayak gitu abang kakak? Enggak ya? Kadang. Oh kadang ya? Jadi kak kalau kebohongan itu ditutupi kan kebohongan juga ya kak? Iya itu gara-gara dia takut bang. Oh jadi gimana itu kak? Jadi anak-anak sekolah minggu kalau mau jujur, nggak ada jujur demi kebaikan, nggak ada sih jujur demi kebaikan. Bohong demi kebaikan itu nggak ada. Contohnya ya bang kakak, seperti namanya kisah tokoh Alkitab yang namanya sesuai dengan Bang Sadrak. Siapa coba 3 tokoh itu? Tahu gak sih? Sadrak, Mesak, Abednego. Ini namanya SMA ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Bang Sadrak. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini kakak Dela kayak dulu pernah ceritain ya sama kalian di sekolah minggu. Kita kulik lagi ya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang kepercayaannya pemerintahan Babel. Mereka sangat dipercaya karena mereka bijaksana. Tapi mereka juga terkenal dengan kalau mereka sangat menyembah Tuhan mereka, Allah mereka. Jadi padahal di Babel itu semua warganya harus menuruti perintah pemerintahnya. Jadi suatu ketika pemerintahnya itu membuat suatu patung dan warganya disuruh menyembah patung itu. Ayo. Dan si Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Sebenarnya kan kalau mereka
mau bilang mau nggak apa-apa ya kan, karena kan mereka nggak tahu isi hatinya si Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi adik-adik sekolah minggu yang nggak mau nyembah patung bakal dimasukkan ke dalam perapian. Kita kena korek aja udah kepanasan, apalagi di dalam perapian udah pasti meninggal. Nah, jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka berkata jujur. Mereka nggak takut dengan resiko akibat, mereka berkata jujur. Mereka berkata, aku tidak mau menyembah patung karena aku menyembah Tuhan Allahku. Akibatnya apa? Masuk perapian. Walaupun masuk perapian, ingat, setiap kita yang mengikuti firman Tuhan, taat firman Tuhan, pasti mendapat upah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang, semoga aja kita mendapatkan upah dari Tuhan, yaitu masuk surga. Dan Sadrak, Mesak, Abednego mendapat upahnya, maka mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan datang dan menyelamatkan mereka. Nah, dari cerita itu adik-adik, kita harus sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, berkata jujur, tidak boleh bohong demi kebaikan. Itu tidak ada bagi anak-anak Tuhan ya? Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kakak Dela punya apa ya? Apa sih namanya ini? Ilustrasi. Pegang ya Kak. Oke. Jadi yang dipegang Kakak Lady adalah Anak sekolah. anak-anak Tuhan Yesus. Yang dipegang Kakak Maria adalah Tuhan Yesus. Kita ibaratkan ya, gelas ini adalah anak sekolah minggu. Yang ini adalah Tuhan Yesus. Dan Kakak dia lah megang dosa. Dosa itu mendatangkan apa? Maut. Kalau kita kena dosa, kita tercemar. Jadi sekarang Kakak ilustrasi. Anak sekolah minggu katanya mau bohong demi kebaikan, tapi menurut Tuhan Yesus itu adalah sebuah kesalahan, bukan kebenaran. Jadi adik-adik berdosa dan adik-adik tercemar. Lalu gara-gara udah merasa enak, gara-gara bohong yang gak ketahuan, kalian lakukan lagi, tercemar lagi ya. Jadi kayak gini deh, hidup adik-adik tercemar akan kelam ya, kayak suram lah ya. Nah, tapi kalau adik-adik memerlukan juru selamat. Iya, kalau juru selamat kita tuh tidak punya dosa ya Bang? Enggak. Percaya nggak Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa? Percaya. Kita coba ya, Kak, coba ini ya, kelihatan. Nah gini ya, oke? Ini dosanya ya banyak kita taruh ya. Apakah Tuhan Yesus tercemar oleh dosa? Wah, tidak sama sekali. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Nah, kalau kita udah tercemar dari dosa, biar kita masuk surga, kita memerlukan Tuhan Yesus. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita mengairi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi suci dan kita menjadi bersih. Oke, siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang seperti ini? Aku. Jangan mau Bang, kan tadi dia udah tercemar Bang. Kan ada Yesus. Oh, udah Tuhan Yesus, mantap. Ini berarti abang kakaknya ngedengerin juga ya. Oke. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita belajar tentang hidup dengan jujur. Tidak ada bohong demi kebaikan. Dan apa yang kita lakukan itu bukan hanya baik doang teman-teman, adik-adik, tapi harus benar. Misalkan kita baik, ngasih contekan, tapi itu kan tidak benar. Jadi harus baik dan benar. Kayak mana caranya? Kita kasih tahu mereka. Kalau tidak, sebelum ujian kita bantu mereka untuk Belajar. itu baru anak Tuhan ya. Anak Yesus. Tuhan Yesus. Oke? Jadi sedikit dari sharing dari kakak abang-abangnya. Kita mau itu tutup sharing kita. Sebelumnya kakak abang mengucapkan selamat kelulusan buat adik-adik sekolah minggu. Dan juga yang naik kelas mantap. Yang ranking semakin ditingkatkan, yang belum ranking semakin meningkat lagi, oke? Oke, Kakak. Oke, yang belum sekolah kita belajar di rumah ya, sama mama papanya belajar angka dan huruf, oke? Jangan bosan-bosan belajar ya, biar kita menjadi anak yang pintar. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sedikit firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak abang kami Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Berkati Tuhan anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak yang jujur, anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, kelak nanti Tuhan, kami dapat bersama-sama dengan Tuhan bersukacita di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang dalam persekolahannya Tuhan Yesus, apapun yang mereka dapatkan Tuhan pada kegiatan sekolah mereka Tuhan, hasil ujian mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kepintaran lagi Tuhan, memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mama papa kami Tuhan, sehingga mereka bertambah rejeki, bertambah berkat Tuhan untuk memberkati kami juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami, seluruh negara Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau bantu kami Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melawan COVID-19 itu Tuhan Yesus dengan cekatan Tuhan Yesus, dengan baik dan benar Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus dapat berjalan dengan normal kembali Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan saudara-saudari kami Tuhan Yesus yang kekurangan Tuhan Yesus, kiranya Engkau bantu mereka Tuhan, berikan mereka rezeki Tuhan Yesus untuk mereka dapat hidup dengan lebih layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan dan mereka mau mengikuti firman Tuhan dalam kehidupannya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah. Kita tadi udah dengar sharing yang dibawain oleh Kak Dela tuh. Pastinya terberkati dong dengan sharing yang dibawa oleh Kak Dela. Pasti. Dari sharing yang dibawa Kak Dela, kita dapat memetik, kita dapat menyimpulkan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berperilaku jujur. Tidak hanya baik, tapi kita juga harus hidup dalam kebenaran. Untuk itu, untuk meresponi firman Tuhan tadi, karena kita anak Tuhan, kita senang jadi anak Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. sampai di penghujung ibadah kita. Mari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Juga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan melawat kami melalui firman-Mu, mengajar kami untuk berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Mampukan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, agar dapat berkata dengan jujur, berkata yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhanlah ada kebenaran. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan saja. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami semuanya Tuhan. Khususnya kami yang pada masa ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Biarlah kami semuanya dengan penuh semangat Bapa tetap beribadah kepada Tuhan, tetap bersukacita. Karena kami tahu Tuhan pun hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kami Bapak, anak-anak juga teman-teman semuanya, adik-adik sekolah minggu yang akan masuk dalam tahun ajaran yang baru, bahkan akan naik kelas dan juga akan masuk mungkin ke SMA, akan ada yang masuk ke SMP, juga akan ada yang mungkin baru akan masuk sekolah. Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin dan sertai. Kami percaya Tuhan akan menolong sehingga kami dapat yang terbaik, tempat yang terbaik. Kami dapat belajar dan kami dapat bertumbuh, kami dapat semakin berkembang, hidup bijaksana di dalam Tuhan. Berkati kami semuanya Bapak, juga papa mama kami yang di rumah, mereka yang senantiasa bekerja, Tuhan lindungi dan sertai, berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati kami semuanya, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, Engkau yang sertai dan pimpin, agar kami tetap setia menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu dan setia melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Berkati kami semuanya, berkati gereja kami, berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan sertai dimanapun mereka berada, agar kami semuanya mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, biarlah kasih Tuhan ada bagi kami, dan dengarlah setiap seruan doa kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.